Hai semuanya, Eh, kami dari kelompok 8, kelompok vlog, ingin presentasikan vlog kami. Saya Enos Garcia. Perkenalkan, nama saya Stefani Vanatengko, nomor absen 28, kelas 11 IPS 2. Dan saya Gede Wirya Arya Suta. Di masa globalisasi ini, kita dapat mengakses dan memperoleh data dan informasi dengan mudah. Karena itu, kita terkadang terbawa oleh arus budaya luar, termasuk budaya barat, Jepang, dan sebagainya. Di vlog kali ini, kami akan membahas tentang obsesi terhadap kebudayaan Jepang yang sedang booming di kalangan milenial. Ya, budaya Jepang di saat ini memang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial. Karena dianggap Jepang memiliki budaya yang sangat menarik, mulai dari anime, lalu makanan Jepang seperti sushi, ramen, dan sebagainya. Budaya Jepang juga dikenal sebagai budaya yang bekerja keras. Ini sangat positif dan bisa ditiru oleh masyarakat Indonesia. Dan budaya Jepang dianggap memiliki negara yang maju dan memiliki teknologi yang canggih menurut pandangan orang-orang Indonesia. Wibu berasal dari kata weabu. Sebenarnya cara baca tetap sama, tetapi wibu itu menggambarkan seseorang yang bukan berasal dari Jepang, namun terobsesi dengan hal-hal yang bersifat Jepang seperti game, musik, anime, budaya, dan lain-lainnya. Salah satu contoh yang membuat banyak orang tertarik dengan budaya Jepang yaitu Namun, terkadang seorang wibu atau orang lain yang ada obsesi dengan budaya lainnya secara berlebihan, ini bisa mengarah ke arah yang sangat negatif kepada diri sendiri secara sosial dan mental. Karena secara sosial, orang menganggap orang itu aneh, dan secara mental, dia ingin berubah menjadi orang yang dia obsesi, seperti seorang wibu ingin menjadi seorang Jepang. Dengan adanya obsesi yang berlebihan kepada suatu budaya luar, yang seperti kita contohkan seorang wibu yang terobsesi dengan budaya Jepang, hal ini bisa sangat mengganggu nasionalisme bangsa Indonesia. Mengapa? Karena budaya asli Indonesia mulai tergeser dan lebih mencintai budaya luar yang dianggap itu lebih keren atau trending. Hal ini menyebabkan hilangnya budaya asli kita. Maka dari itu kita harus memfilter mana yang baik dan yang buruk dari budaya tersebut. Kalian pada penasaran gak sih seberapa banyak orang yang menyukai wibu di negara kita? Ya, kira-kira berapa ya? Terus bagaimana cara menghitungnya ya? Setahu saya sih populasi menyukai wibu bisa dihitung menggunakan integral. Contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui, laju pertumbuhan populasi wibu di suatu kota dinyatakan dengan PT sama dengan 3T kuadrat 2 min 4T tambah 10 jiwa PT, menunjukkan laju pertumbuhan populasi wibu tersebut dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3. PT sama dengan 3T kuadrat 2 min 4T tambah 10. PT sama dengan PT 3
tanda kurung 3T kuadrat 2 min 4T tambah 10 tutup kurung. Sama dengan lagi T kuadrat 3 tambah 2T kuadrat 2 ditambah 10 tambah 1 min 3 1 kuadrat 3 sama dengan tutup kurung 3 min 3 3 kuadrat 3 dikurang min 2 kuadrat tutup kurung 3 kuadrat 2 ditambah 10 tutup kurung 3 min 1 kuadrat 3 min 2 tutup kurung 1 kuadrat 3 ditambah 10 tutup kurung 11 sama dengan lagi tutup kurung 27 min 18 ditambah 30 tutup kurung min 1 min 2 ditambah 10 tutup kurung sama dengan 39 min 3 hasilnya 30. Jadi seperti itu ya. Berarti jika ingin mencari populasi seorang wibu tinggal mengikuti cara itu kah? Betul Arya, ngomong-ngomong soal wibu yang berasal dari Jepang, negara kita pernah kan dijajah oleh Jepang? Ya, benar sekali Ivana. Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Di masa itu, Jepang melakukan banyak perubahan terhadap bangsa Indonesia di masa kehidupan saat itu. Betul, Nos. Kedatangan Jepang memang membawa perubahan kehidupan bagi bangsa Indonesia secara drastis. Contohnya, dalam bidang sosial, budaya pengaruh Jepang sangat tampak dalam struktur masyarakat. Dalam bahasa yang saat itu digunakan bahasa Jepang, kesenian dan pendidikan yang dibilang pada saat itu semakin menurun. Lalu contoh lainnya bisa dilihat dalam bidang militer, yaitu di mana penduduk Jepang membantu membangun semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia melalui latihan-latihan militer dan pembentukan organisasi semiliter yang dibuat oleh Jepang seperti PITA, Fujinkai, dan Heiho, dan lainnya lagi. Dari organisasi tersebut, itulah mulai memunculkan kaum-kaum terpelajar dan beberapa tokoh Indonesia yang terkenal sebagai Jenderal Sudirman, Soeharto, dan sebagainya. Tapi apakah kalian tahu bahwa di masa penjajahan Jepang banyak sekali penderitaan yang kita alami, mulai dari Romusa, kerja paksa dengan upah yang rendah, dan lalu pemberontakan yang menyebabkan meninggal dunia. Itu banyak sekali penderitaan yang kita alami di masa penjajahan Jepang. Namun tidak hanya itu. Saya juga pernah membaca buku tentang hal tersebut yang menceritakan tentang penderitaan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Judul novelnya yaitu Perburuan, yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer. Soal itu, saya juga pernah membaca, kalau tidak salah, itu menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Hardo. Dia diburu Jepang karena melakukan pemberontakan. Ia menjalani hidup sebagai seorang kere untuk mencapai cita-citanya. Setelah saya membaca novel itu, saya mendapatkan pesan yang menarik. Pesan dari novel Perburuan, yaitu
untuk tidak mudah menyerah, seperti tokoh Hardo yang sudah gagal dalam melawan Jepang. Namun, ia tidak berhenti berlari dari tentara Jepang yang memburunya. Dan juga dia tetap berusaha mempertahankan identitas dan keyakinan bahwa penjajah akan pergi.